Kita telah tahu Prancis dan kemudian Uni Eropa tampaknya sangat menyadari bahwa kehilangan hubungan dagang dengan ekonomi terbesar dunia adalah sebuah kesalahan besar yang mungkin bisa saja berakibat sangat buruk bagi masa depan Eropa. Maka dari itu pada hari Kamis tanggal 6 bulan April, dia dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dijamu Perdana Menteri Li Qiang di Balai Agung Rakyat Beijing. Gedung yang terletak tidak jauh dari lapangan Tiananmen itu biasanya digunakan oleh Partai Komunis Cina untuk kegiatan legislatif atau seremonial. Sore harinya kedua petinggi Uni Eropa dijadwalkan bertemu secara terpisah dengan Presiden Xi Jinping sebelum mengakhiri KTT Uni Eropa China di hari yang sama. Saat ini pun lawatan Macron dan von der Leyen di China sudah diiringi oleh ekspektasi yang tinggi. Kedua pemimpin ini mendeklarasikan bahwa apapun yang telah terjadi di masa lalu, mereka tidak mau putus hubungan dari China. Loh, apa yang terjadi ya? Padahal kan Amerika mengajak mereka agar segera menjauhi, bahkan mungkin memblokade China ya secara ekonomi. Ya, Amerika mati-matian menyuruhkan kepada sekutu-sekutunya agar segera memutuskan hubungan dagang dengan China pada masa kepemimpinan Donald Trump. Pemikiran ini disebut decoupling ya, artinya dilepas atau gimana gitu ya. Ia menyerukan agar Barat melepaskan dan membatalkan segala keterikatan dengan China dibarengi dengan berbagai tuduhan termasuk dengan berbagai cara menghantam perusahaan-perusahaan China yang sedang bertumbuh kembang dengan pesat di seluruh dunia. Salah satu korbannya adalah Huawei, dan kita tahu ini parah sekali sampai-sampai putri pendiri Huawei dipenjarakan di Kanada. Pertanyaannya, ada apa dengan Amerika? Ya, Amerika memang demikian karena dia adalah negara superpower yang ingin mempertahankan sebagai pemegang hegemoni dunia. Isu decoupling pada dasarnya telah lama muncul dikarenakan Amerika telah gagal menundukkan China, tidak seperti Jepang yang sempat merajai ekonomi dunia dan ekspor mobil dunia. Ingat kan, Jepang itu merajai ekspor mobil dengan politik dagang dumping. Namun Jepang segera tunduk kepada Amerika dan Jepang tetap kaya. Sedangkan China memiliki PC sebagai superpower, tampaknya tidak memiliki tanda-tanda ketertarikan untuk hidup bersama PC Barat. China memiliki PC mereka sendiri dan bahkan sebaliknya berambisi menggilas Amerika di segala bidang, ya teknologi, ya ekonomi, ya politik dan diplomasi. Pokoknya Amerika telah gagal menundukkan China, dan kali ini pula lebih ironisnya lagi, Amerika kembali gagal justru menekan sekutu-sekutu klasiknya sendiri, yakni Uni Eropa, kecuali Inggris mungkin ya, atau juga Australia yang terus mengikut Amerika. Tujuan Amerika menundukkan China bukanlah untuk memutus mata rantai ekonominya, sama seperti Jepang, tetap kaya kan Jepang kan, tetapi lebih kepada masalah hegemoni, siapa yang mengatur dunia, alias siapa yang menjadi penguasa New World Order. Isu pemegangan Eropa ini tergambar dari pernyataan utusan Cekoslovakia yang mengatakan Uni Eropa bebas dan eksklusif dan tidak anti Cina. Amerika tidak lelah mengkampanyekan anti Cinanya dengan konsisten menuduh setiap perusahaan China adalah ancaman serius yang selalu memata-matai negara lain dan membahayakan dunia. Ironisnya, pernyataan yang diulang-ulang itu semakin tidak terbukti dan semakin tidak didengarkan karena tidak seperti di masa lalu di mana Uni Eropa atau Eropa pada umumnya bergantung kepada Amerika, bahkan sangat bergantung, maka kali ini Eropa nyatanya semakin bergantung terhadap China. Data dari kantor statistik Eropa menunjukkan bahwa China adalah pembeli barang Eropa terbesar ketiga dan pasar terpenting untuk produk impor Uni Eropa pada tahun 2021. Pentingnya China sebagai pasar untuk Eropa menjadi semakin relevan di saat ekonomi Eropa sedang berjuang menghadapi dampak perang Rusia-Ukraina. China tidak mungkin dikesampingkan begitu saja. Dalam beberapa kesempatan, China sendiri memberikan sinyal ancaman yang cukup kuat, membuat satu benua Eropa menjadi ketar-ketir. Di sini terlihat jelas kekuatan ekonomi ternyata jauh lebih menakutkan daripada kekuatan senjata dan angkatan perang. Sementara Amerika Serikat mencoba menarik Uni Eropa ke arahnya untuk menjauhkan diri dari China, Uni Eropa sendiri justru ingin mempertahankan hubungan ekonomi dengan China. Keinginan itu ditekankan oleh kejatuhan ekonomi yang kita sebutkan tadi akibat perang serangan Rusia ke Ukraina yang akan mempengaruhi ekonomi Eropa lebih parah lagi di tahun depan. Itu kata Anna Rosenberg,
Kepala Geopolitik di Amundi Asset Management kepada CNBC International pada bulan Maret yang lalu. Sekian, terima kasih, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Salam dari Edit Blog Tema.